Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita akan memulai belajar. Dan bagi teman-teman yang sudah datang, saya akan memulai dan kita sambil menunggu orang lain, itu akan kita mulai aja supaya lebih gampang atau lebih apa ya, lebih enak di dalam belajar, biarkan mereka menunggu yang baru datang. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan ini materi yang sedikit apa ya, sedikit susah ataupun sedikit tricky gitu ya, dan sedikit menantang bahwa dalam ujian itu, ujian terutama ujian untuk kompetensi teknis, ada beberapa hal yang teman-teman harus kuasai, terutama teknik keperawatan, yaitu salah satunya adalah cara menentukan masalah. Kenapa kita harus belajar cara menentukan masalah? Karena dari masalah itu kita bisa menentukan jawaban yang terbaik atau best answer atau jawaban yang paling tepat, ya. Karena di tes P3K ada terutama di kompetensi teknis, masalah ini atau masalah keperawatan ini mendasari tindakan-tindakan atau pilihan-pilihan selanjutnya. Nanti kita coba memberikan ilustrasi. Nah, selanjutnya bahwa masalah ya di uji kompetensi juga sama. Kompetensi teknis, artinya kalau ada perawat di uji kompetensi, keluar uji kompetensi yang sifatnya umum, semuanya materinya ada 180, tapi kalau untuk Anda mungkin hanya 33 soal yang keluar, tapi masalahnya ini adalah sangat penting. Saya barusan bilang bahwa masalah ini adalah kunci, ya. Ini adalah kunci dalam menjawab, ya. Merupakan kunci dalam menjawab. Kenapa disebut kunci dalam menjawab? Karena misalnya seperti ini soalnya. Soalnya bertanya tentang apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut. Maka Anda tidak akan tahu tindakan prioritas, tidak bisa menentukan tindakan prioritas apabila Anda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang menentukan masalah. Kenapa? Karena masalah prioritas, tindakan prioritas itu mengacu kepada masalah prioritas. Ya. Jadi merupakan kunci dalam menjawab. Selalu menjadi masalah, ya benar bahwa masalah dalam menentukan masalah ini selalu menjadi masalah pada teman-teman yang melaksanakan uji kompetensi teknis itu menjadi masalah. Benar. Karena salah dalam menentukan masalah, maka Anda berada dalam masalah. Kemudian menuntun kepada best answer atau jawabannya benar, ya sudah saya jelaskan barusan. Kemudian cara menentukan masalah itu ada beberapa teknik, terutama di KMB, anak, gadar, dan maternitas. Ini ada beberapa cara. Nanti cara yang lain di mata kuliah yang lain saya berikan. Jadi sebenarnya Anda kalau misalnya Anda belajar dari saat ini, masukkan dulu saat ini untung banget. Untung bangetnya kenapa? Karena saya akan memulai, akan terus sampai dengan menjelang ujian, akan membahas materi-materi, ya, membahas materi-materi yang terkait dengan teknis dan materi sosial budaya, atau sosial kultural, dan juga manajerial. Nanti kita bahas satu persatu, ya. Dan mungkin ada sesi khusus untuk kalau ada memerlukan wawancara, nanti saya siapkan juga apa sih yang harus disiapkan dengan wawancara. Ya. Nah, ini yang pertama, ini ada 3 caranya. Yang pertama adalah menggunakan prinsip gawat darurat. Maksudnya bagaimana menggunakan prinsip gawat darurat ini? Cek kalau dalam kasusnya itu ada kegawatan, ada menyebabkan pasien meninggal, ya, bisa menyebabkan pasien meninggal, itu utamakan.
Contoh, pasien tersedak dengan pasien perdarahan, maka yang paling utama adalah pasien tersedak. Nah, gunakan prinsip ABC, ya, airway, breathing, dan circulation. Jadi, mana yang paling cepat menyebabkan kematian, itu yang harus didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kebutuhan dasar manusia. Antara orang yang malu dengan jerawatnya dengan orang yang mencret, maka utamakan yang mencret karena kebutuhan cairan lebih dasar dibanding kebutuhan self esteem atau harga diri, ya, konsep diri. Yang ketiga adalah menggunakan data terbanyak. Data terbanyak Anda kalau ini pengalaman saya sebagai penulis soal dari tahun 2014 di Kementerian Riset dan Dikti menunjukkan bahwa penulis soal itu akan menempatkan data yang lebih banyak untuk masalah yang ingin dikemukakan. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya gini, kalau pasien kita akan menentukan jawabannya itu adalah nyeri, maka data nyeri itu akan lebih banyak dibanding data misalnya gangguan atau cemas. Misalkan nyerinya itu ada 10, maka yang lainnya kurang dari 5 atau berapa. Itu jadi logikanya, kalau logika sederhana kita aja, kalau kita pakai analogi, kalau kita sakit gigi, maka kita akan menjelaskan banyak tentang sakit gigi, walaupun perut kita sakit. Tapi walaupun dibahas sakit, ada sakit juga di daerah perut, tapi lebih banyak data yang diberikan terkait dengan sakit gigi. Itu logika yang dibangun, bahwa membuat soal itu harus ada berdasarkan sistematika, juga ada terkait juga dengan masuk di akal atau masuk ke rasio. Jadi gunakan data terbanyak. Bagaimana caranya? Kalau ada jawaban A sampai E, Anda tinggal menghitung di kasus itu yang A berapa banyak data yang mendukung, B berapa banyak yang mendukung, sampai dengan E berapa yang banyak mendukungnya. Dan pilih jawaban atau pilih option yang datanya memiliki paling banyak. Jawaban memiliki paling banyak. Itu caranya. Ya, nanti penjelasan lebih lanjut ada. Dan ini ada 3 cara ini dalam menentukan masalah KMB anak, gadar, dan maternitas ini. Ini Anda harus berurutan mulai dari nomor 1 sampai nomor 2, 3. Tidak boleh Anda tiba-tiba menggunakan nomor 3. Tetapi kalau dalam keadaan terdesak, ya terdesak, karena ingat di kompetensi teknis ini tidak ada yang namanya pengurangan angka. Jadi kalau Anda salah menentukan jawaban itu tidak dikurangi. Artinya Anda memiliki kesempatan 20% untuk mendapatkan nilai apabila Anda memilih jawaban. Memilih jawabannya bagaimana? Gunakan logika dan gunakan rasio Anda. Ya. Jadi kalau, dan ingat ini kunci nih, walaupun sudah saya berikan sebenarnya. Jangan pernah sekali lagi, jangan pernah merubah jawaban pertama. Misalnya pertama tiba-tiba jawabannya A, dengan soal ini saya merasa jawabannya adalah B. Saya bilang, jangan pernah mengganti B apabila Anda di beberapa saat kemudian berpikir, kemungkinan jawabannya C. Jangan merubah jawaban B menjadi C sebelum yakin bahwa jawaban C itu 100% benar. Kenapa? Kadang insting di sana berperan. Pilihlah jawaban, pertahankan jawaban yang pertama sampai dengan 100% penggantinya itu benar, yakin benar, ya. Jangan rubah.
Jangan sampai nanti pas keluar ujian, aduh sayang, itu saya mengganti jawabannya. Padahal tadi harusnya saya dapat nilai segini. Nah, itu jangan sampai seperti itu namanya insting. Semakin sering Anda melatih soal, insting Anda terlatih. Itu yang menjadi kuncinya. Oke, prinsip Gadar yang penjelasan. Lihat kasus apakah terdapat ancaman terhadap jiwa. Di jiwa itu apakah kasusnya Anda menggunakan pakai standar Amerika atau standar Australia, nanti kita belajar juga ya. Nah, apakah kasusnya merah, kuning, hijau? Makanya kalau prinsip Gadar, maka kita menggunakan prinsip merah dulu dong. Ya. Kemudian perhatikan prinsip DRABC atau DRCAB untuk jantung. Nanti saya cek, kita berbagi pengalaman atau berpengetahuan apakah masuk daerah BC atau sudah full daerah CAB. D-nya adalah danger, selamatkan diri, pasien dan lingkungan. Otomatis contoh kasusnya misalnya Anda mendapatkan pasien dicurigai COVID-19, maka Anda harus selamatkan diri dulu, pakai APD yang benar, baru kemudian kita selamatkan pasien, juga selamatkan lingkungan. Yang kedua adalah R atau respon, cek respon, cari pertolongan, dan Anda masih ingat tentunya ada blue code, ya, di mana kalau ada pasien mengalami gangguan, maka Anda harus menentukan memijit tombol blue code, ya. Kemudian yang ketiga adalah airway, cek kepatenan jalan napas dan kontrol servikal. Yang B-nya adalah breathing, atau cek pernapasan, dan kemudian C, circulation atau sirkulasi. Pasiennya ngorok, kemudian pasiennya gula darahnya naik tinggi. Yang utamanya dulu apa? Tentu airway dulu. Atau misalnya pasiennya ada gargling, ada suara kumur-kumur, perdarahan, maka ya pernapasan dulu yang harus dipahami atau yang dibereskan dulu. Kemudian selanjutnya, jika tidak ada ancaman terhadap jiwa pasien, pindah ke cara yang kedua, yaitu menggunakan prinsip kebutuhan dasar manusia. Digunakan jika ancaman terhadap jiwa tidak ada, gunakan kebutuhan dasar Maslow menurut dari Maslow. Anda sudah paham itu, semakin bawah dari hierarki maka semakin prioritas. Saya bilang tadi, antara self-esteem, konsep diri, dengan cairan, maka cairan lebih penting dibanding konsep diri. Kemudian, jika tidak ditemukan masalah dengan prinsip kalian, segera gunakan cara ketiga. Cara ketiga, menggunakan data terbanyak. Digunakan jika Anda tidak dapat menemukan masalah dengan cara kedua. Atau bila kepepet. Bila kepepet waktunya tinggal sedikit, maka upayakan tembak saja. Ya. Menghitung jumlah data yang menunjang bagi masing-masing jawaban. Dihitung A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, dan E berapa data yang menunjangnya. Maka option yang memiliki data terbanyak itulah yang menjadi masalah atau jawaban yang paling utama. Kemudian jawaban yang memiliki data terbanyak merupakan best answer atau jawaban yang paling benar. Nah, itu nanti kalau yang Anda masuk ke YouTube tolong di-subscribe ya. Nggak usah di-share. Ya, karena saya tidak akan share materi ini. Sebentar, saya berikan latihan. Soalnya latihan uji kompetensi untuk kompetensi teknis. Nah, ini saya latihan. Silakan Anda siapkan jawabannya. Silakan di chat, ditulis di chat jawaban Anda apa. Silakan, jangan lebih 1 menit.
Yang sudah memiliki jawaban silahkan ketik di chat. Apa? Silahkan. Saya cek siapa yang sudah menjawab. Belum ada yang menjawab ternyata. Silakan ketik di chat. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan mudah lelah. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan sering terbangun dengan sesak, kegiatan harian menyebabkan sesak, ictus cordis. Ictus cordis itu denyut di tempat di mana denyut jantung dirasakan dengan cara palpasi. Biasanya interkostal midclavicular. Ya, kalau bergeser artinya jantungnya membesar. Jantungnya membesar kita lihat juga dari aksis jantung left axis deviation atau LAD. Edema, maka ini pasiennya adalah pasien dengan jantungnya yang membesar. Dengan jantungnya membesar, walaupun biasanya jantung membesar dari kardi, tetapi di sini pasiennya tachikardi. Tidak masalah. Soalnya belum ada ya. Padahal ini sudah di-share. Bentar. Oke, bentar. Saya share ulang. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Saya ulangi, saya bacakan. Participant can see now your application. Oke. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, ya, penyakit dalam dengan keluhan mudah lelah. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan sering terbangun karena sesak, kegiatan harian menyebabkan sesak, ictus cordis bergeser, edema pada ekstremitas bawah, pasien sering bertanya tentang penyakitnya, tampak gelisah. Tekanan darah 110 per 70 mmHg, kemudian frekuensi nadi 105 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, suhu 36,50 per menit, gambaran aksis jantung left axis deviation. Nah, kita jelaskan satu persatu, mudah-mudahan Anda masih paham, masih ingat. Oke, kita lihat di sini. Pasiennya, keluhannya, ini pasiennya. Oke, saya cek dulu dah. Keluhannya mudah lelah. Kalau mudah lelah, Anda masih ingat NYH, New York Heart Association, ini grade-nya grade keempat, maka menyebabkan aktivitas harian menyebabkan pasien lelah. Kenapa pasien lelah? Karena pasiennya mengalami ini. Coba perhatikan ini. Jawabannya adalah penurunan curah jantung. Ini logikanya. Cara cepatnya bagaimana? Pasien lelah itu artinya tidak memenuhi kebutuhan cardiac output. Ya, apalagi jantungnya itu membesar. Jantung membesar itu menunjukkan adanya kompensasi. Ya, kompensasi. Ini kalau misalnya Anda yang seriusnya seperti ini. Nah, jawabannya panjang benar. Panjang benar jawabannya. Kalau saya sih ngasih yang cepat aja dah. Di ujian Anda nggak mungkin kayak gini. Ya, jawaban Anda tadi apa? Ya cek. Mana jawaban Anda? Belum ada yang jawab. Masih belum sarapan. Oh iya, sarapan bentar ya. Nyari dulu. Nah, silakan nomor 2. Ingat, kata kunci atau masalah atau nih, jawabannya gini. Cara cepatnya begini. Nih, di sini. Keluhan utama selalu menjadi masalah utama. Jawabannya adalah, jadi Anda harus melihat, membaca. Apa yang harus Anda baca dulu? Anda baca dulu yang pertama ini. Anda baca dulu
pertanyaannya, baru baca kasus, baru pilih jawaban. Jadi jawabnya baca pertanyaan, baca kasus, pilih jawaban. Nah, gini, saya jelaskan cara cepatnya. 90% masalah itu berawal atau didasarkan pada keluhan. Jadi kalau pasien keluhannya bengkak tubuh, maka pasti berhubungan dengan cairan. Masalahnya pasti berhubungan dengan cairan. Yang lainnya bodo amat. Yang lainnya bodo amat. Apalagi napasnya masih rada normal segitu. Jadi karena bengkak, maka Anda cari yang terkait dengan cairan. Cairan. Maka yang terkait dengan cairannya cuma yang ini. Anda mau panjang-panjang juga, ya hanya ini aja yang sesuai. Bengkak, cairan. Cari aja cairan yang terkait dengan cairan. Nah, itu lebih mudah dibanding yang saya jelaskan tadi, panjang benar. Ya. Nah, jadi Anda bacanya ini dulu, perawatan utamanya dulu, ataupun pertanyaan, kemudian kasus, kemudian pilih jawaban. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kita lanjut. Jawabannya kalau mau pakai pembahasan itu seperti itu, ya, pakai pembahasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, silahkan jawabannya apa? Silakan ada yang sudah menjawab. Di sini apa ya? Sesak napas nih, sesak napas. Tapi ingat. Ingat. Ini bisa pasien jebol nih kalau pasiennya itu disuruh menggunakan batuk efektif. Pasti PPOM. Ingat PPOM tidak. Ini hanya prinsip saja. Kecuali ada pengecualian, makanya saya kasih jawaban. Jawabannya ini. Kenapa? Karena di sini ada PPOM. Penyakit paru obstruksi menahun. Walaupun benar saturasinya 92, tapi tetap, ya apalagi saturasinya 92, maka jawabannya adalah oksigen, kan? Tapi tidak boleh lebih dari 2 liter. Ya, itu gampang kan? Jadi gunakan, ini kan sesak nih. Kalau sesak berarti yang hubungannya dengan napas. Cari yang berhubungan dengan napas. Dan lihat Anda ada saturasinya 20%, maka kasih oksigen. Udah selesai. Seperti itu menjawabnya. Nah. Nomor 4, silahkan. Ada yang menjawab nomor 4 adalah jawabannya, tulis dong 4B misalnya. Jadi saya enggak. Nah, jawabannya B ya. Oh, 4B gitu ya. Jadi jawabannya gitu ya. Nah, gini coba lihat, perhatikan. Ini trik dari saya tadi. Keluhannya apa? Luka. Keluhannya luka. Maka jawabannya terkait dengan luka. Jawabannya ini. Itu cara cepatnya ya. Kalau misalnya cara bagusnya Anda lakukan semuanya, dibaca semuanya. Jangan kayak saya barusan. Ya, itu cara cepat. Ya, jangan ikutin kayak saya. Kecuali kalau kepepetnya seperti itu ya. Kalau mau ya silahkan aja lah ya. B, nomor 5 sekarang. Silakan jawabannya apa? Kejang-kejang. Prioritas.
tertusuk paku. Ini ada kuncinya di sini nih. Memang isolasi, tapi di sini ada air liur berlebih. Ingat, ada ABC, maka jawabannya adalah nomor 5 D, karena air liurnya berlebih. Ya, berlebih takut yang lainnya. Walaupun benar bahwa harus diisolasi, tetapi ada data air liur, kejang-kejang. Kalau kejang-kejang kan harusnya di restrain, tapi kan di sini datanya yang lain. Jadi Anda kadang-kadang juga harus mencari data yang cocok. Air liur berlebih, ketakutan pada napasan yang bisa menyebabkan aspirasi. Oke, next. Kalau jawabannya nggak benar, Anda bisa menganalisis ulang. Kalau ini, nah ini kan pemasangan urin. Pemasangan kateter. Perawat melakukan pemasangan kateter urin pada pasien tersebut tanpa urin keluar dari selang. Di selang, artinya kan sudah kelihatan ya, urin itu di jalan di selang itu sudah kelihatan. Kalau sudah kelihatan seperti itu, apa tindakan kita? Itu pakai logika saja. Bahwa kalau urin keluar itu belum tentu, ya, itu belum tentu sudah masuk ke vesicularia, mungkin masih dalam saluran ureter. Ya. Jadi kalau misalkan langsung langsung dikasih cairan, itu bisa menyebabkan ruptur. Jadi jalan yang terbaik adalah jawabannya adalah apa? Jawaban yang terbaik. Nomor 6. Jawaban nomor 6 adalah nah ini. Kenapa? Karena Anda lihat kateter urin itu ujungnya bisa jadi ujungnya sudah masuk vesika urinaria, tetapi balonnya masih ada di uretra. Itu ya, itu jawabannya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 7. Silakan nomor 7. Kalau Anda sudah membaca materi kunci, otomatis Anda harus matanya langsung terbelalak. Skala nyeri 6. Kalau nyeri 6, maka otomatis Anda harus ngambil nyeri sebagai masalah. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Masih ada yang salah. Jawabannya adalah D. Nyeri secara tebal. Tidak bisa tidur ya? Iyalah, masih tidak bisa tidur orang nyerinya gede. Skalanya 6. Pokoknya kalau skalanya lebih dari 5 dengan skala 0 sampai 10, maka masalahnya adalah nyeri. Kalau masalah nyeri, maka evaluasinya pun harus terkait dengan nyeri. Ya, itu nomor 7. Sekarang hapus dulu ya. Nomor 8. Silakan jawaban Anda apa? Ada yang sudah menjawab. Ada C, ada B. Sakit kepala itu adalah keluhannya. Kemudian auskultasi murmur, kelabing pinjar, berarti pasiennya kurang oksigen. Pasiennya kurang oksigen dalam tubuhnya. Ada murmur, ini kronis. Kalau sudah kelabing pinjar, ada murmur dalam kontraksi jantungnya itu bocor. Di sini nafasnya cepat, respirasinya cepat. Artinya kompensasinya itu ada yang kenapa cepat, berarti ada kompensasi yang harus dilakukan.
Berarti pasien mengalami apa? Mengalami apa? Penurunan tekanan intrakranial, nilai HB-nya adalah berarti HB-nya aja kurang darahnya kurang, berarti nah penurunan cardiac output, penurunan cardiac output. Kenapa? Karena di sini ada murmur, ada kebocoran, ada bocor nih, bocor, ada murmur. Kemudian ini perhatikan HB dan HT. HB itu, HT itu, hematokrit itu adalah 3 kali HB. Ini normal, walaupun nilainya ini normal. 3 kali 8, 24. Jawabannya adalah C. Ada yang C nggak? Oh ada, Bu Ida C. Bu Wiwin C. Mantap, mantap. Nomor 9. Materinya kalau belum nanti saya kasihkan materi terkait dengan etika. Pasien mau mati, tapi Anda melakukan tindakan kriko-urotomi sehingga pasien bisa bernapas lagi, hidup lagi. Maka jawaban Anda harusnya apa, Ibu, Bapak? Yang menguntungkan. Kalau sesuai dengan protap, sesuai dengan SOP, tata SPU, tanda prosedur, ya, tata operasional, maka itu benefisien. Kalau sesuai dengan SOP dan menguntungkan, maka itu benefisien. Jadi jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Kemudian selanjutnya nomor 9, nomor 10. Jawabannya apa Bapak Ibu? Nomor 10 ini mah hafalan. Ya. Hafalan. Sesak nyeri dada, AC EKG, ST lepas bagian inferior. Inferior itu yang mana? Inferior itu 2, 3 dan ABF. Inferior. Oke. Nanti materi-materinya, materi ini pun saya akan berikan kepada teman-teman di apa ya? Ya. Silahkan. D jawabannya, ya nanti saya berikan juga ya materinya ini dalam bentuk PDF. Dan kita setiap, saya nggak tahu Anda provernya setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu pagi, misalnya Sabtu pagi ya, pagi supaya fresh otaknya. Nanti kalaupun yang nggak bisa nanti juga ada di YouTube-nya ya, nanti YouTube-nya ada, nanti saya kasih linknya adalah yang link private, jadi saya yang tidak ikut bimbel nggak akan tahu di mana nyimpennya. Ya, jadi bagi teman-teman yang tidak hadir, nanti akan saya siapkan untuk videonya saya simpan di YouTube dan linknya akan saya berikan di grup. Tapi sabar ya, harus diedit dulu ya, harus diedit dulu. Hari ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ada sedikit wawasan dan akan kita perkuat pada saat latihan di hari Senin dan hari Selasa. Kemungkinan untuk keperawatan, karena kalau materi manajemen sosial kultural itu tidak terlalu sulit. Asal Anda triknya tahu, mungkin saya akan keperawatan banyak banget. Maka saya akan hari Senin sampai Rabu kemungkinan kita belajar materi keperawatan. Sisanya hari Kamis kita belajar sosial budaya dan manajerial. Sampai di sini untuk kita hari ini. Bagi teman-teman yang tidak hadir, nanti insya Allah ada materi dan teman-teman yang belum ikutan dari awal, nanti akan saya berikan materinya di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.